dan ini bisa menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kekerasan yang tidak saja harus dibayangkan kekerasan seperti yang harus babak belur atau luka-luka, tetapi juga yang bagaimana bisa menghasilkan deraan psikologis dan bahkan lebih parahnya lagi sampai membuat seseorang, dalam hal ini lebih perempuannya, kehilangan kepercayaan diri untuk bisa berlaku optimal sebagai manusia yang bisa berkarya. Mau belanja untuk hari ini mana? Uang melulu. Kamu kira gampang apa cari uang? Kamunya aja yang boros. Kalau nggak dikasih hari ini mau makan apa? Jangan setiap hari aja kurang, Mas. Kamunya aja yang nggak becus mengaturnya. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga misalnya yang non fisik tadi itu, tanpa ada kejelasan mengenai kapan suaminya akan memberi uang, tanpa ada kejelasan kapan suaminya akan pulang. Termasuk juga di situ misalnya apalagi ya, orang yang ditinggal, yang tadi seperti yang saya katakan, ditinggal tanpa ada pengetahuan yang jelas mengenai waktunya, yang membuat orang itu menjadi tidak memiliki akses atau sumber daya untuk dia bisa hidup atau bertahan hidup bersama mungkin anak-anaknya. Atau bisa juga misalnya suami ada di situ tapi tidak bekerja dan si istri dituntut untuk selalu harus menyediakan segala kebutuhan sehari-harinya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan di dalam rumah tangga. Termasuk juga misalnya yang non fisik tadi itu ya, di mana ada pemaksaan kehendak dari pihak suami untuk melakukan hubungan seks meskipun istrinya tidak menginginkan. Itu juga bisa dilihat sebagai kekerasan dalam rumah tangga, karena kemudian nanti akan berlanjut dengan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya, di mana dia dijerambabkan, didorong secara keras, dan mungkin juga dengan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya seperti pukulan dan paksaan-paksaan lainnya. Kok ribut sih? Ada apa? Iya, bonekanya diambil. Mainnya gantian. Nah, sekarang kakaknya dulu ya, pinjemin dulu. Ibu mana? Tahu. Bu? Bu?
akhirnya dia kembali lagi sama saya, dia minta maaf. Mungkin dia sadar gitu, saya pikir. Ya dia minta maaf, saya kasih maaf, saya maafin dia. Ya udah kalau memang mau minta maaf, saya pikir Tuhan aja Maha Pengasih, Maha Pemurah, mau maafin gitu. Kenapa saya manusia nggak mau maafin dia? Oke, saya maafin dia. Dimakan rotinya ya. Ayo cepetan, sarapannya. Ya, ini rotinya. Ya, Tuhan, sekarang kita berangkat ya. Aku berangkat ya. Nanti ngantar ke sekolah kan? Iya dong. Kita jangan lupa dikunci. Udah, ayo berangkat ya. Ya, memang pada mulanya itu semua seperti sebuah perkawinan ya, masa bulan madu, semua tampaknya indah, penyesuaian antara suami kepada istri, istri pada suami, dan biasanya karena perempuan ada dalam arti kategori yang nurture itu, dia ingin sekali untuk berbuat sebaik mungkin untuk beradaptasi terhadap suaminya. Jadi sedikit sekali misalnya kata-kata yang keras, oh ini saya harus menyesuaikan dengan suami. Tapi lama-kelamaan timbullah yang disebut fase ketegangan. Di sini hal-hal yang kecil bisa membuat sesuatu yang sepertinya besar. Kemudian biasanya tidak lama setelah itu muncullah ya yang kita sebut fase kekerasan itu sendiri. Nanya di sekolahnya. Masa? Biar nanti ayah marahin ya. Oh ya, kamu udah tahu nggak tadi? Udah? Iya dong, anak ayah harus nggak boleh nakal. Ya? Ya, ingin ke sekolah ya. Nggak boleh salah. Pasti dong. Kapan ya? Janji dulu. Oke deh. Ada yang beliin ya? Mau berapa? 5. Ya Bu ya. Mas, daripada buat beli mainan, ini aja buat beli ke sekolah. Loh, kamu ini kenapa sih? Jangan Mas, ke sekolahnya kan udah rusak. Terserah aku dong. Uang tuh, aku mau beli apa? Kok kamu yang ribut? Ya, mainan anak-anak kan juga masih banyak. Brengsek kamu. Cewek. Kok gitu sih? Turun kamu. Turun. Turun kamu. Kita mau main sama anak-anak. Turun kamu. Turun. Mas, tolong dong Mas, bukan Turun juga semua. Semua turun. 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 Turun.
dampak yang paling langsung adalah pada istri itu sendiri, ya, dan itu yang jelas pasti akan mengecilkan harga diri istri. Dia kehilangan self esteemnya, dia merasa kecil, dia lebih tergantung karena semua kontrol diambil oleh suami. Nah, itu dampak dalam arti psikologis. Si suami dia kemudian lebih berani, ya, melakukan apa yang pernah dia lakukan, dan terjadilah sesuatu yang lebih berat lagi. Nah, hal-hal lebih berat secara fisik, ya, itu adalah proses juga belajar adanya suatu peningkatan yang tadinya menempeleng mungkin bisa membanting, yang mungkin permulaannya hanya melemparkan sesuatu, ya, bisa mendorong pak istri tersebut, ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan kekerasan fisik, dari yang hanya memar sampai yang patah tulang pinggang, lantas kerusakan otak, atau juga kerusakan reproduksi, itu bisa saja terjadi. Pinter semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak pulang. Mandi ya? Ya. Waduh, wangi-wangi bener nih. Oh, udah mandi ya? Udah. Udah apa nih? Waduh, orangnya set sekali nih. Ibu pasti yang masak ya? Anak-anak bantu. Oh, Ayah mandi dulu. Dia bau, ya kan Bu? Iya. masa sih? Oke deh, 2 menit ya. Cari yang bagus. Tentu saja istri bisa tergantung kepada suami, disebabkan suami banyak memberikan katakanlah kata-kata manis, janji dan rayuan yang amat meyakinkan si istri bahwa dia tidak akan mengulangi kembali, ya, apa yang dilakukannya, ya. Dan lantas juga si istri di lain pihak punya perasaan, ini orang yang saya kasihi, ya, dia saya cintai, saya harus membuktikan kepada orang luar bahwa dia adalah terbaik pilihan saya. Jadi si istri pun malu untuk mengungkapkan keluar kepada orang tuanya, ya, apalagi kalau dahulu untuk mendapatkan si suami ini ada kesulitan, jadi dia lebih tertutup lagi. Dan si suami biasanya juga pandai dengan mengatakan janji, saya melakukan ini sebetulnya karena saya sayang kepadamu. Ini adalah salah satu cara mendisiplinkan sehingga tidak jelas lagi apakah ini kekerasan fisik, ya, atau bisa juga selanjutnya akan menjadi kekerasan seksual, ataukah betul-betul disiplin. Kalau kita lihat siklusnya itu akan dari fase bulan madu meningkat pada ketegangan, rasa cemas, depresi, ya, kekhawatiran yang berlebihan, ya, ketakutan apa yang selanjutnya terjadi. Lantas fase kekerasan tersebut, fase kekerasan tidak hanya terbatas pada verbal, emosional, juga persoalan fisik. Nanti juga bisa dikaitkan oleh